Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Marc Marquez alami kecelakaan di sirkuit Aspar saat latihan jelang MotoGP 2026. Persiapan menuju MotoGP 2026 belum sepenuhnya ramah bagi Marc Marquez. Di tengah ambisi besar menyongsong musim baru bersama Ducati Lenovo Team, sang juara dunia 9 kali harus kembali menghadapi momen yang selalu jadi bayang-bayang dalam kariernya, kecelakaan. Kamis 22 Januari 2026, sirkuit Aspar di Valencia menjadi saksi ketika Marquez terjatuh saat menjalani sesi latihan tertutup. Bukan balapan, bukan pula sesi resmi MotoGP, melainkan latihan pribadi yang justru krusial bagi proses kebangkitannya. Kabar baiknya, kecelakaan tersebut tak menimbulkan cedera serius. Namun bagi Marquez, setiap insiden tetap punya makna lebih dalam, terutama di fase rapuh pemulihan fisik. Usai kecelakaan besar di Mandalika pada Oktober 2025 lalu, ketika ia tertabrak Marco Bezzecchi dan mengalami cedera bahu kanan, Marquez memang menjalani rehabilitasi panjang. Selama berbulan-bulan, tubuhnya dipaksa berhenti, sementara pikirannya tetap berlomba. Baru pada akhir Desember 2025, dokter memberi lampu hijau. Marc boleh kembali menunggangi motor. Sejak saat itu, sirkuit Aspar berubah menjadi rumah kedua bagi pembalap asal Cervera tersebut. Bersama sang adik Alex Marquez, serta para talenta muda Spanyol seperti Fermín Aldeguer, David Alonso, dan Máximo Quilez, Marquez menghabiskan banyak waktu berlatih menggunakan Ducati Panigale V2 dan V4. Bukan sekedar latihan biasa, melainkan proses membangun ulang koneksi antara tubuh, motor, dan insting balap. Menariknya, hanya beberapa hari sebelum kecelakaan itu, Marquez sempat menghadiri peluncuran resmi Ducati Lenovo Team di Madonna di Campiglio, Italia. Di sana, suasana penuh optimisme menyelimuti tim merah. Namun Marquez memilih jalan berbeda dari rekan-rekannya. Ia menolak ajakan bermain ski bersama kru Ducati, sebuah keputusan sederhana yang mencerminkan kehati-hatiannya. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa memperpanjang masa rehabilitasi. Bahu kanannya belum sepenuhnya pulih. Alih-alih bersantai di salju, Marquez langsung kembali ke Madrid lalu melanjutkan latihan intensif di Valencia. Pada Kamis itu, ia dijadwalkan menunggangi Panigale V2. Menurut laporan GP01, sebuah video memperlihatkan Marquez terjatuh di salah satu tikungan. Tak ada detail teknis yang mencolok, namun yang terpenting, sang pembalap segera bangkit. Dilihat dari video, Marc Marquez terjatuh kemarin saat latihan di sirkuit Aspar di Valencia, tapi tanpa konsekuensi serius. Pembalap Ducati itu baik-baik saja dan dapat melanjutkan persiapannya untuk memulai musim MotoGP seperti biasa. Tulis GP01. Kalimat singkat itu mungkin terdengar biasa bagi publik, namun bagi Marquez, insiden tersebut adalah pengingat bahwa tubuhnya belum sepenuhnya kembali ke versi terbaiknya. Ini bukan soal keberanian, karena keberanian Marquez tak pernah diragukan, melainkan soal batas fisik yang masih harus dipahami ulang. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Marquez berbicara jujur soal kondisi terkini. Ia tak menutupi bahwa fase rehabilitasi kerap membuat performanya naik turun bahkan secara drastis. 2 pekan lalu, performa saya menurun, yang biasa terjadi selama rehabilitasi. Saat memaksakan diri sedikit, tubuh saya memaksa untuk melambat. Saya kurang stamina. Pengakuan itu terasa kontras dengan citra Marc Marquez yang selama ini dikenal tak kenal takut, selalu menekan hingga batas ekstrim. Namun justru disitulah letak kedewasaan barunya. Ia sadar memaksakan diri bukan lagi pilihan bijak. Saya bisa berkendara dengan sangat baik, tapi keesokan harinya saya kesulitan. Menggambarkan bagaimana tubuhnya belum mampu memulihkan diri secepat dulu. Kini, 4 bulan sejak cedera, Marquez mengaku mulai merasakan progres nyata. Ia sudah kembali naik motor selama 3 pekan terakhir dan setiap sesi memberi sinyal positif, meski belum sempurna. Saya mulai berkendara 3 pekan lalu dan saya perlahan-lahan membaik, namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk siap menghadapi balapan pertama di Thailand. Pungkasnya. Tes pramusim MotoGP di Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026 nanti menjadi target terdekat sekaligus ujian sesungguhnya.
Di sanalah Marquez akan kembali bersanding dengan para rivalnya, mengendarai prototipe MotoGP dan mengukur sejauh mana tubuhnya siap untuk perang panjang musim 2026. Kecelakaan di sirkuit Aspar mungkin hanya catatan kecil di kalender persiapan. Namun bagi Marquez, setiap jatuh adalah pelajaran. Dan sejarah telah berkali-kali membuktikan, selama ia masih mampu bangkit, ancaman terbesar di MotoGP belum pernah benar-benar pergi. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. MotoGP 2026, Ducati rayakan 100 tahun. Desmosedici GP26 mengusung misi sejarah di panggung dunia. MotoGP 2026 bukan sekedar babak baru bagi Ducati. Ini adalah perayaan, pernyataan, sekaligus tantangan besar yang dibingkai dalam satu simbol utama, Desmosedici GP26. Motor terbaru Ducati Lenovo Team itu hadir bukan hanya untuk berlaga, tetapi untuk mengabadikan satu abad perjalanan pabrikan asal Borgo Panigale di dunia roda 2. Diperkenalkan dalam balutan livery spesial Rosso Centenario, Desmosedici GP26 menjadi representasi visual dari sejarah panjang Ducati sejak berdiri pada 1926. Warna merah matte yang elegan berpadu dengan dua garis putih klasik, menghadirkan aura nostalgia sekaligus ketegasan modern, sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Peluncuran GP26 dilakukan dalam acara prestisius Campioni in Pista di Madonna di Campiglio, Italia. Untuk keempat kalinya secara beruntun, Ducati memilih ajang ini sebagai panggung perkenalan tim pabrikan mereka. Bukan tanpa alasan, Campioni in Pista telah menjadi tradisi, tempat Ducati merayakan identitasnya sebagai merek balap yang syarat sejarah, teknologi, dan ambisi. Namun perayaan 100 tahun Ducati di MotoGP 2026 itu bukan hanya soal tampilan, ada misi besar yang menyertainya, memburu kemenangan ke-100 di kelas utama MotoGP. Hingga akhir musim lalu, Ducati telah mengoleksi 99 kemenangan sepanjang keikutsertaannya di kelas Premier. Satu kemenangan lagi akan menjadi tonggak bersejarah, dan GP26 disiapkan sebagai senjata utama untuk mewujudkannya. Desmosedici GP26 membawa karakter visual yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Livery Rosso Centenario terinspirasi dari motor-motor ikonik Ducati era awal, seperti Ducati 60 dan Grand Sport Mariana, motor balap pertama Ducati yang lahir dari tangan insinyur legendaris Fabio Taglioni. Sentuhan historis ini menegaskan bahwa Ducati tidak melupakan akar mereka, meski kini berdiri di puncak teknologi MotoGP modern. Di balik tampilan klasik tersebut, GP26 tetaplah Desmosedici sejati, agresif, presisi, dan dirancang untuk menang. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang paling konsisten mengembangkan paket teknisnya dalam beberapa musim terakhir. Mesin bertenaga buas, stabilitas aerodinamika, serta kemampuan beradaptasi di berbagai sirkuit menjadi fondasi utama dominasi mereka. Salah satu sosok yang paling disorot dalam proyek besar ini tentu saja Marc Marquez. Kehadiran juara dunia 8 kali itu memberi dimensi baru bagi Ducati Lenovo Team. Meski dikenal sebagai pembalap yang syarat rekor, Marquez menegaskan bahwa dirinya tidak terjebak pada angka semata. Saya tidak terlalu memikirkan angka dan rekor, namun musim 2026 memberikan motivasi ekstra. Kami memiliki paket Desmosedici GP yang sangat kompetitif dan andal. Pernyataan tersebut mencerminkan fokus Ducati saat ini, menjaga konsistensi, memperhalus detail, dan memaksimalkan potensi yang sudah terbukti kuat. MotoGP 2026 memang dipandang sebagai musim transisi menjelang perubahan regulasi mesin 850cc pada 2027. Namun Ducati menolak menjadikannya sekedar tahun persiapan. Justru di musim inilah mereka ingin menancapkan sejarah. Di dalam garasi Ducati Lenovo, suasana perayaan berjalan beriringan dengan keseriusan. 100 tahun usia pabrikan bukan beban, melainkan bahan bakar emosional. Setiap insinyur, mekanik, dan pembalap memahami bahwa mereka membawa warisan besar,
warisan yang harus dihormati dengan hasil di lintasan. Setelah peluncuran GP26, fokus Ducati langsung beralih ke tahap krusial berikutnya, tes pramusim. Uji coba resmi MotoGP 2026 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari. Sepang selalu menjadi arena penting bagi Ducati untuk memvalidasi performa motor, mengevaluasi paket aerodinamika, serta menyempurnakan setelan sebelum kompetisi dimulai. Dari sanalah, gambaran kekuatan Ducati di musim 2026 mulai terlihat. MotoGP 2026 pada akhirnya akan dikenang sebagai musim yang syarat makna bagi Ducati. Di satu sisi, ada perayaan 1 abad perjalanan. Di sisi lain, ada ambisi untuk menulis ulang sejarah di lintasan balap dunia. Desmosedici GP26 bukan sekedar motor balap, ia adalah simbol perjalanan panjang, keberanian untuk berinovasi, dan tekad untuk terus menang. Jika kemenangan ke-100 benar-benar tercapai, maka MotoGP 2026 akan menjadi musim yang perfect bagi Ducati. Perayaan sejarah yang ditutup dengan prestasi. Dan di atas lintasan, Rosso Centenario akan melaju bukan hanya untuk mengejar garis finish, tetapi untuk mengukuhkan nama Ducati sebagai salah satu dinasti terbesar dalam sejarah MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez, Bezzecchi kuat, tapi bukan rival utama dalam perburuan gelar dunia MotoGP 2026. Nama Marc Marquez kembali berdiri paling depan dalam peta persaingan MotoGP. Musim 2025 menjadi saksi kebangkitan penuh sang baby alien yang sukses mengakhiri penantian panjangnya dengan meraih gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo Team. Sebuah pencapaian yang terasa semakin istimewa mengingat perjalanan panjang dan penuh luka yang harus ia lalui sejak cedera parah di musim 2020. Berseragam merah Ducati, Marquez tampil nyaris tanpa celah. Sebanyak 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint menjadi bukti nyata bahwa insting buasnya di lintasan belum pernah hilang. Bahkan, dominasi itu terbangun meski ia gagal menuntaskan musim secara sempurna. Sebuah kecelakaan di Mandalika memaksanya mengakhiri musim lebih cepat saat kalender MotoGP masih menyisakan 4 seri. Namun, keunggulan poin yang sudah ia kumpulkan terlalu besar untuk dikejar siapapun. Kini, jelang MotoGP 2026, sorotan kembali mengarah kepadanya. Pertanyaan klasik pun muncul, siapa yang akan menjadi rival terberat Marc Marquez dalam mempertahankan mahkota juara dunia? Jawaban Marquez cukup mengejutkan, bukan Marco Bezzecchi yang tampil impresif bersama Aprilia dan finish ketiga musim lalu. Bukan pula Pedro Acosta, bintang muda KTM yang digadang-gadang sebagai masa depan MotoGP. Justru, nama pertama yang ia sebut adalah sosok paling dekat dengannya, adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Yang pertama adalah Alex, ujar Marquez dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia runner-up musim lalu, jadi saya menjawab berdasarkan klasmen. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi keluarga. Alex Marquez memang menjelma menjadi ancaman nyata dalam musim 2025. Konsistensinya, kedewasaan dalam membaca balapan, serta kemampuannya memaksimalkan motor di berbagai kondisi membuatnya tampil sebagai penantang serius hingga akhir musim. Di mata Marc, fakta tak bisa dibantah. Alex adalah pembalap yang paling mendekatinya sepanjang tahun. Menariknya, untuk urutan rival berikutnya, Marquez justru melompati 2 nama besar, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Ia memilih menyebut Francesco Checo Bagnaia, rekan setimnya sendiri di Ducati Lenovo Team, meski Checo hanya finish di posisi kelima klasemen akhir musim lalu. Lalu saya akan menempatkan Checo, lanjut Marquez dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia juara dunia 2 kali dan telah menunjukkan potensinya, terutama dengan kemenangan ganda di Jepang. Statistik Pecco Bagnaia dalam 2025 memang tidak terlalu mencolok jika dibandingkan standar tingginya sendiri. Ia hanya mencatatkan 2 kemenangan Grand Prix dan 2 kemenangan sprint, meski tetap mengoleksi 11 podium sepanjang musim. Namun bagi Marquez, angka-angka itu tidak sepenuhnya mencerminkan ancaman sesungguhnya. Sebagai pembalap yang sama-sama berada di garasi Ducati pabrikan, Marquez paham betul kapasitas Checo. Ia tahu,
Jika Bagnaia menemukan kembali ritme dan kepercayaan dirinya, maka duel internal Ducati bisa menjadi perang paling berbahaya dalam perebutan gelar. Sementara itu, Marco Bezzecchi tetap mendapat pengakuan, meski bukan sebagai rival utama. Marquez menilai kekuatan Aprilia secara keseluruhan menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan. Dan kemudian ada Aprilia, mereka sangat kuat, terutama dengan Bezzecchi, itu akan sulit untuk dikalahkan. Kalimat tersebut menunjukkan sikap realistis Marquez. Ia sadar, MotoGP 2026 bukanlah panggung satu aktor. Setiap pabrikan terus berkembang, setiap pembalap mengalami peningkatan. Tak ada ruang untuk lengah, bahkan bagi juara dunia 9 kali. Di sisi lain, tekanan besar juga mengiringi langkah Marquez musim depan. Gelar dunia ke-8 di kelas MotoGP yang sekaligus akan membawanya melampaui rekor Valentino Rossi bukan sekedar angka. Itu adalah simbol supremasi, pencapaian historis yang akan mempertegas namanya sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang masa. Jika kita mengenakan warna merah, maka kita harus bersaing untuk memperebutkan gelar, tegas Marquez. Kami berada di tim yang selalu menang dalam beberapa tahun terakhir, artinya semuanya ada di tangan kami. Namun, sang baby alien juga tak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ia menyadari bahwa mempertahankan gelar seringkali jauh lebih sulit daripada merebutnya. Kami akan berusaha menjalani musim yang baik dan bersih sejak awal, tapi kami harus siap menghadapi apapun. Para rival kami pasti akan banyak berkembang. Persiapan Marquez untuk musim 2026 akan dimulai dalam waktu dekat. Ia dijadwalkan kembali menunggangi Ducati Desmosedici GP pada tes pramusim di Sepang, 3-5 Februari mendatang. Tes ini menjadi momen krusial untuk menyempurnakan setelan motor dan membangun fondasi kuat sejak awal musim. Namun, tidak semua rivalnya akan hadir. Jorge Martin dipastikan absen dalam tes tersebut, setelah kembali harus naik meja operasi untuk memulihkan cedera. Absennya Martin tentu mengubah peta persaingan awal, meski Marquez sadar bahwa musim masih panjang dan penuh kejutan. Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 akan kembali berputar di orbit Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your